pemerintahan yang bagus itu kan ketika terbuka dan warga ikut berpartisipasi, memberikan masukan, memberikan saran, memberikan kritik, itu kita akan semakin maju. Podcast ini terbuka ya untuk semua kalangan yang ada di Selo 24 Pamioro ini, silahkan. jam ya. Kami mengharapkan seluruh partisipasi dari warga Kelurahan Selo Pamioro, seluruhnya ya, dari anak-anak, dari remaja, Bapak Ibu semuanya. And please, welcome to Selo Pamioro on Podcast. Nek Selo, yuk ngobrol. Oke, welcome to Selo Pamioro on Podcast. Nek Selo, yuk ngobrol. Oke. Kembali lagi di Selo Pamioro on Podcast bersama saya Berliana Rifka Anissa. Kemudian ada host kita yang paling handal Dengan saya Bejo Safi. Oke. Gimana Kak Berlin? Hari ini kita mendatangkan bintang tamu siapa ini? Oke, tentu saja bintang tamu yang spesial juga, tidak kalah menarik. Wah. Dan mungkin sangat apa ini Mas? Gak tahu ini aku kayak kena pressure ini, gak tahu kenapa ini. Ya, kita pelemasan dulu ini ya. Oke. Ya, langsung saja. Oke, beliau ini adalah, monggo perkenalkan Mbak Danang. Ya, selamat pagi, siang, dan malam ya. Ya. Akan dilihat di YouTube kapan saja. Saya Danang Kumorojati, kasih sosial. Kalau panggilannya kami tuo ya. Gitu. Oke, Pak Danang ya, sangat menarik. Sepertinya Pak Danang ini membidangi di bidang kami tua, yaitu sosial, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, pelayanan publik ya Pak. Pelayanan publik. Ayo, mau ditanyakan apa? Gimana? Gak tahu sih Pak. Ini Pak, di sekarang itu kan sudah memasuki di era digitalisasi. Ya. Kalau di Panjenengan dan di wilayah sini itu, apakah sudah menggunakan sesuatu untuk IT? kayak IT untuk digitalisasi untuk kelurahan? Iya, ya, untuk Mas Sabi ya. Jadi kalau untuk pemerintahan kita sudah hampir semuanya itu menggunakan aplikasi, menggunakan digital, bahkan sudah tidak ada tuh mesin ketik sekarang sudah tidak dipakai. Semua sudah print digital, bahkan sekarang tanda tangan pun sudah elektronik ya sekarang. Kayak gitu. Dan itu kita juga mengimbangi dari kelurahan itu untuk menyampaikan informasinya kepada masyarakat lewat kanal-kanal sosial media, misalnya YouTube, misalnya Facebook, misalnya Instagram, kemudian website, itu kepada masyarakat seluruh Selo Pamioro yang sekitar 16.000 jiwa, 5.000 kakak itu. Sayangnya dari Facebook kita followernya baru 1.000, kemudian Instagram kita followernya baru 1.500 kalau nggak salah. Kemudian website kita kunjungannya per hari baru 400 sampai 500 pengunjung. Kita sih berharap semakin banyak warga yang berpartisipasi, yang interaksi dengan Kelurahan Selo Pamioro, pemerintah Kelurahan Selo Pamioro, sehingga informasi itu tidak selip kayak gitu. Misalnya aja warga ingin mencari syarat-syarat jam kesda, syarat-syarat mencari pernikahan misalnya, itu kan di website sudah ada itu, kayak gitu. Jadi tidak perlu lagi tanya kiri kanan sampai ke desa. Ternyata syaratnya kurang, itu kan kasihan yang misalnya dari Kalidadap atau dari Serunggo atau dari Kedogja itu kan jauh kayak itu. Dan kalau bisa kan dari rumah itu udah siap, di desa tinggal eksekusi begitu Mas. Jadi kita masih perlu di banyak dukungan untuk partisipasi warga untuk bisa ikut di interaksi dengan pemerintahan sehingga layanan itu semakin bagus gitu. Baik. Mungkin apa sih Pak inovasi digital yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Selo Pamioro ini untuk menghadapi
era digital ini, Pak? Ya, salah satunya ya yang sedang kita lakukan sekarang ini podcast. Ini kan podcast ini ya? salah satu kanal yang membuka komunikasi kita. Ya, teman-teman dari Karang Taruna, terima kasih inisiasinya. Kalian nih yang nanti tanggung jawab di masa-masa yang akan datang sudah harus tahu kode etik jurnalistik. Jadi nanti kalau bisa kursi saya 2. Jadi nanti ada pihak ada cover both side gitu ya. Jadi misalnya ada masalah A, ada terjawab oleh si sumber memberi informasi, sehingga tidak ada selang-selip informasi. Jangan sampai nanti yang ada di sini itu didominasi oleh pemerintah kayak gitu. Jadi nanti monggo mengundang pihak yang lain sehingga warga kita semakin terinformasi, semakin tercerahkan, sehingga partisipasi warga, pemerintahan yang bagus itu kan ketika terbuka dan warga ikut berpartisipasi, memberikan masukan, memberikan saran, memberikan kritik, itu kita akan semakin maju. Ya gitu. Jangan sampai kita hanya menduplikasi ide-ide dari luar, masukkan ke Selo Pamero, ternyata nggak cocok, kayak kan kasihan juga. Ya itu kita sudah keluar biaya banyak, ternyata nggak cocok misalnya kayak gitu. Kita mau duplikasi mesin berat ke sini, tapi ternyata masalah Selo Pamero masih senang dengan membajak misalnya kayak gitu, membajak sawah pakai sapi misalnya itu. Nah, itu kalau bisa kita lewat podcast ini bisa menggali ide sedalam-dalamnya dari Selo Pamero untuk genuitasnya, keaslian dari Selo Pamero itu bisa alami kayak gitu. Jadi kita besar tumbuh dengan ke Selo Pamero hanya ada Serunggu, ada Silo Kali Dadap Nogosari. Itu sepertinya kita perlu banyak menggali seperti itu. Podcast salah satu inovasinya kayak gitu. Oke. Podcast ini terbuka ya untuk semua kalangan yang ada di Selo 24 Pamero ini, silahkan. jam ya. 365 hari bisa dikomen kayak gitu ya. Jadi nanti untuk masukan kritik, saran itu bisa langsung di podcast ini. Ya. Karena kan pasti ada keterbatasan ya ketika kita sudah nge-share nomor WA. Itu kan ya kadang kita ada kerjaan lain belum bales, itu kan mesake gitu loh. Ketika mereka misalnya segera ingin cari surat atau segera ingin cari syarat apa, kita nggak jawab karena mungkin jam 1 atau jam 2 atau jam-jam yang kita tidak pegang HP misalnya kayak gitu. Ketika mereka interaksi ke website itu kan sudah ada di situ. Nah kayak gitu interaksinya harusnya seperti itu kayak gitu, sehingga warga juga merasakan keberadaan pemerintahan. Oh, sudah bangun ini, sudah memberikan ini ke TK, ke PAUD, ke Posyandu, ke kebudayaan. Nah, mereka semakin tahu. Jadi dana yang sudah kita tempelkan di sudut-sudut kelurahan ini untuk pembangunan fisik, pemberdayaan, pembinaan, itu mereka bisa merasakan kayak gitu. Oke. Jadi untuk salah satu yang dikerjakan di sini adalah podcast ini ya. Biar lebih Selo Pamero itu lebih terbuka untuk semuanya. Terbuka untuk semuanya. Oke, terus bagaimana Pak untuk mereka masyarakat yang kurang melek dengan itu teknologi? Apakah mereka juga akan mendapatkan pelayanan yang sama atau edukasi untuk bisa melakukan pelaporan atau apapun itu melalui, khususnya bagi generasi dahulu, generasi seperti dulu. Gimana ya? Generasi bapak-bapak kita mungkin ya, ibu-ibu kita. Iya gitu. itu maksudnya. Ya ini juga tanggung jawab kita semua ya, tanggung jawab kalian juga nanti. Karena yang kita hadirkan di sini kan kelompok-kelompok besar, Desa Prima, KWT, Kabotan, kemudian budaya, kemudian wisata. Itu kan mereka bawa gerbong-gerbong sendiri. Nah, gerbong mana yang belum kita masuki itu kita bawa ke sini. Misalnya Pak RT, mereka kan punya gerbong juga, punya grup WA juga. Sehingga apa yang dikatakan Pak RT itu kan bisa di RT, seluruh RT Selo Pamero 112 RT. Apa yang diucapkan oleh Pak Darwis, ketuanya misalnya, itu di-share di anggota Pak Darwis. Apa yang dikatakan oleh budaya, akan dikatakan oleh budaya dari Desa Prima. Sehingga seluruh lapisan warga itu
terinformasikan. Jadi kalau kita nggak bisa terjun ke masyarakat ke tiap sudut, ya kita tarik gerbong besarnya itu ke sini untuk bicara, untuk speak up. Kemudian kita kasih sosialisasi kayak gitu. Jadi daripada kita terjun, kemudian ada yang ngantuk, kemudian ada yang mendengarkan, kemudian ada yang nggak mudeng, mendingan kita rekam di sini. Jenengan bisa mengetahui sosialisasi itu anytime, bisa di repeat lagi kayak gitu. Daripada saya membuat event di Lemantung misalnya, mengundang 60, saya sosialisasi A. Ada yang ngantuk, ada yang nggak datang, ada yang langsung pergi. Tapi kalau saya ngomongnya di sini sosialisasi tentang A, mereka yang nggak ikut di dusun lain akan bisa melihat di YouTube itu. Sehingga ini jadi sebuah sebuah pustaka. Ya, bisa pustaka, bisa disimpan di YouTube sampai selamanya kayak gitu. Oh iya, masuk sih. Ya. Mungkin ada gini Pak, pengalaman ataupun pengalaman Bapak selaku Kami Tua Kalurahan Selo Pamioro dalam menghadapi ataupun melakukan pelayanan publik di Kalurahan Selo Pamioro ini bagaimana Pak? Jadi kan kami membidangi pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kemudian yang lain-lainnya juga. Jadi kita terakhir ini itu kami mendapat tugas Danais, kemudian PPPMP juga, program dari Bantul. Itu proposalnya itu sangat rigid. Nah itu mungkin juga kita perlu ke depan perlu ada kesamaan untuk permintaan itu aja sih, di dalam permintaan warga dusun agar ada kesamaan harga, kesamaan barangnya kayak gitu, sehingga tidak repot juga kami dalam nanti eksekusi, dalam membelanjakan, dalam melaksanakan kayak gitu, karena variasinya terlalu ada penyuluhan, ada pembelian barang itu pembelian barang obat-obatan, ada kesehatan, ada APE PAUD ya, APE permainan itu. Nah, ada juga yang fisik, kalau fisik nanti di ulu-ulu kayak gitu, ada juga yang lingkungan kayak gitu, ada juga PMT. Nah itu kan variasinya terlalu luas untuk sedangkan saya dibantu dengan beberapa staf saja. Jadi waktu 12 bulan itu sepertinya kurang kayak gitu. Jadi itu satu sisi. Tapi kita harus melaksanakan sebaik-baiknya. Di satu sisi yang lain misalnya ada warga jam berapa? Jam 6-7 kita mau siap-siap mau mandi misalnya itu, mengusulkan bantuan misalnya itu beras atau PK PPNT, ya kita tanggapi dengan baik, kita minta syarat-syaratnya, kita cross check dengan Sida Mesra, beliau masuk ke kriteria sangat miskin, rawan miskin atau mampu kayak gitu. Ketika dia di rawan miskin ke bawah, ya berarti dia punya hak untuk kita ajukan. Tapi kalau dia mampu ya tidak bisa kayak gitu. Jadi kita sudah ada grade-nya, seluruh warga Selo Pamioro itu sudah ada grade-nya, mana yang mampu, mana yang sangat miskin kayak gitu. Jadi enak juga sekarang. Itu 2002 kita mengentry data Sida Mesra itu, jadi sudah bisa digunakan. Sudah terverifikasi juga ya Pak? Sudah terverifikasi, terus nanti 2025 ini kita akan upload ke SIG-NG. Tentu saja syaratnya banyak ya. Syaratnya harus foto orang tersebut di depan rumahnya, foto kakak. Kemudian dia juga sudah terberita acarakan, sudah termuskalkan. Jadi alat-alat itu sudah ada di Kalurahan, cuman kita perlu ada kesepakatan dengan Bamuskal karena semua dusun itu mengusulkan, sehingga persyaratannya itu yang menjadi PR adalah persyaratannya harus foto di depan rumah, fotokopi kakak. Apa itu tadi? Aku nggak ngerti sih Pak. SNG apa itu tadi? SIG-NG. Jadi SIG-NG itu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Itu dari Kemensos Pusat. Tapi sudah bisa terinstall di Kalurahan. Sehingga kita bisa mengusulkan mana yang bisa KIS, mana yang bisa PPNT, PKH, itu bisa. Tapi mereka harus dulu terusulkan oleh musyawarah kalurahan. Kita musyawarah kalurahan baru di November kemarin, kayak gitu, November. Dan ini kita lagi menyaring supaya nanti Januari bisa mengusulkan mengentry itu, karena
lebih ke kendala teknis sih. Karena harus orang tersebut yang mengusulkan harus foto di rumahnya, kakaknya kayak gitu. Oh, berarti itu sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan kayak gitu. Si Kenji. Berarti secara bottom up ya Pak? Jadi warga itu lewat Sida Mesra sudah tergolongkan ya. Jadi yang sangat miskin dan rawan miskin itu kita usulkan untuk kalau dia belum dapat bantuan, belum DTKS kita masukkan ke sana. Gitu. Dan kriterianya itu tadi yang menentukan kabupaten. Baik, ya, kita tinggal dia punya kendaraannya mobil atau enggak, punya lahannya di situ atau di tempat yang lain. Jadi bisa aja loh. Jadi kejadiannya dia punya rumah kontrak atau perumahan, punya mobil, tapi nyicil belum lunas. Dengan orang dusun sini punya rumah, punya lahan, punya motor. Nanti kalau ditimbang lebih kaya yang warga dusun itu, karena itu semua milik dia. Karena akamsi, anak kampung sini. karena yang dikontrakan atau di perumahan itu nanti kalau dia nggak sanggup bayar, nggak sanggup ngelunasi, ya akhirnya bukan mobilnya, bukan rumahnya. Akhirnya kan juga. Jadi grade-nya itu bukan dia punya mobil lah, mobilnya udah lunas belum kayak gitu. Ya. Baik. Tuh, apalagi Mbak Berlin? Apa sih Pak? Apakah pemerintah kabupaten itu memberikan dukungan nyata bagi digitalisasi di Selo Pamioro? Iya, itu SID. Jadi kita punya sistem informasi desa itu yang memfasilitasi website, persuratan, kemudian upload semuanya bisa di website, sehingga nanti interaksi kita itu juga sebagai bank data ya, kita bisa update profil di situ setiap waktu, sehingga kapan saja orang ingin mencari informasi itu bisa di situ. Misalnya kali dadap 1 itu laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, usianya sekolah berapa, pekerjaannya apa, agamanya apa, itu semuanya udah ada di situ. Nah sayangnya warga kita jarang yang buka kayak gitu. Jadi kalau mau apa-apa langsung WhatsApp langsung tanya, Pak, ini apa? Padahal di website sudah ada. Apa tadi Pak websitenya? selopamioro.bantolkap.go.id. Selopamioro.bantolkap Bantolkap ya. .bantolkap.g.id. Ya. Ya, itu semua ada di situ. Ya, profil, potensi, peraturan-peraturan, berita-berita terbaru. Kendalanya di itu tadi ya Pak. Kadang masyarakat itu enggak melek teknologinya itu. Iya, IndiHome, internet itu baru 2-3 tahun yang lalu masuk sini. Ya, jadi saya bisa memahami itu kayak gitu. Jadi dulu kita itu mau daftar komunitas informasi masyarakat. Ternyata IndiHome kita itu baru nyampe jembatan Silo, rada ke timur dikit sampai masjid Silo itu doang. Ya nggak mungkin bisa juga mau buat, karena harus ada fiber optik yang masuk kayak gitu. Sehingga sering saya menggaungkan Selo Pamioro itu bagian dari Kabupaten Bantul loh, harusnya sudah ada IndiHome ya. Sehingga mungkin 2 tahun yang lalu mungkin Serunggo sudah terlewati IndiHome ya. Sudah. Ya. Lah dulu berarti kamu beli paket dong. Paket data ya. Iya, dulu. Nah, sekarang kan sudah ada WiFi IndiHome gitu ya. Sudah ada provider IndiHome Mas. Nah, itu usaha kita juga. Karena kemudian Ngelanteng, Lemah Rubuh itu ada blank spot. Kedung Jati itu blank spot, tapi sekarang sudah ada terlewati IndiHome kan. Bahkan tidak hanya IndiHome tapi Telkomsel juga masuk. Kemudian yang lainnya kayaknya juga masuk. Potensinya kan luar biasa. Serunggo itu kan 12 RT, 10 RT, ya 8 RT, 7 RT kali dadap ya kan. Warga sebanyak itu kok nggak teraliri IndiHome gitu loh kan. Ya berarti harus ada yang kita soundingkan ke dinas kayak gitu. Alhamdulillah sudah teraliri. Itu mungkin salah satu juga yang membuat karakter warga kita tidak terbiasa, karena untuk mengakses itu butuh biaya beli paket ya. Jadi mungkin kita perlu 2 tahun 3 tahun lagi untuk
warga terbiasa mengakses website, mengakses YouTube, tapi dengan emailnya. Jangan sampai hanya menonton tapi tidak bisa subscribe, tidak bisa komen karena ya belum masuk emailnya kayak gitu. Oke, berarti karena itu juga ya faktor di Selo Pamioro ini untuk provider internet wifi itu juga masih kurang ya. Iya, IndiHome-nya fiber optiknya belum masuk ya. Monggo ya network kalau mau masuk. Persilahkan. Provider yang lain ya. Oke, ya network kalau mau masuk. Kali Dadap sudah ada kan tower ya atau serunggu itu ya. Sudah ada. Alhamdulillah itu. Itu karena kita sounding terus itu ke dinasnya. Oh iya, karena itu juga berarti berpengaruh juga ya internet wifi untuk melek teknologi karena lumayan boros juga sih misalkan kalau kita pakai kuota sendiri gitu ya. 12 giga itu kan 50 toh. Coba bayangkan sekarang hanya kuota tak terbatas. Mungkin kamu 10 rumah hanya 30.000 mungkin ya itu. Kalau rombongan itu kan biasanya itu kan luar biasa. Kamu bisa YouTubean, bisa tahu, bisa dengerin pengajian, bisa dengerin informasi dari pusat. Nah bahkan sekarang udah shift tuh dari TV ke HP ya, nonton bola live streaming ya. Tapi paket data itu juga penting loh Pak, karena kalau IndiHome kan di rumah ya. Kalau kita kemana-mana juga tetap emang harus pakai data itu. Iya, kan. Lah berarti kan itu juga trouble toh, menjadi masalah kan. Tidak semua orang itu bisa siap di rumah dan siap keluar. Gitu. Bahkan kadang pakai chat. Terus apa Pak? Niku kalau karakter yang gaptek niku yang karakter seperti apa? Oh iya Pak, karena kan di sini juga marak sudah informasinya tersebar. Apapun informasi di HP ya, khususnya internet itu apa-apa itu ada. Jadi kan kadang itu warga itu terkena hoax. Oh iya. Bahkan banyak orang tua itu menelan secara mentah-mentah gitu. Ya, saya merasakan itu dan saya mungkin beberapa tahun juga korban hoax juga kayak gitu. Ya gampang aja, cari aja sumbernya, siapa yang nyebarin pertama, di cross check aja, selesai. Sumbernya dari mana? Kalau dicek aja di Kominfo juga bisa tahu sumbernya dari mana. Pas COVID itu aku gawean saya ngecek hoax karena COVID itu kan kemana-mana tuh beritanya itu buat geger. Ya kayak itu informasi dari luar kayak gitu, pada di tetangga kayak gitu. Ya kita sih maunya semuanya lulus dengan selamat gitu loh, tidak termakan hoax kayak gitu, tidak terlalu berani nggak boleh ya, semua yang terlalu nggak boleh, terlalu berani dengan COVID kemarin ya, atau terlalu mencuek itu juga nggak boleh. Jadi kita harus sadar ada COVID, ini tanggungan bersama, ya mari saling sadar kayak gitu. Kalau itu terkena hoax ya kita kesusahan juga kayak gitu. Meskipun secara teori hoax terbesar itu dari pemerintah karena yang punya kepentingan tuh ya hoax itu ya pemerintah kayak gitu. Kalau dari swasta itu kan hanya untuk challenge ya kayak gitu. Tapi saya yakin ya kita tadi kita pasang informasi di website itu kan untuk menerangkan ke warga tentang syarat-syarat, tentang apa yang terjadi di kelurahan, sehingga ada interaksi seperti itu, sehingga ada timbal balik, itu saran, masukan, kritikan supaya Selo Pamioro lebih bagus ke depannya gitu. Masuk. Ya, apalagi ya. Terkait fenomena saat ini ya. Kalau kita lihat itu misalnya Selo Pamioro itu sudah terdapat websitenya sendiri ya. Nah, di situ apakah kita memang harus serba benar-benar transparan terhadap apa yang dimiliki Selo Pamioro untuk kemudian masyarakat bisa tahu, ataupun kita harus membatasi informasi yang sekiranya krusial ataupun bisa membuat bentrok masyarakat seperti itu. Karena kemarin sepertinya saya juga pernah dengar ada di suatu tempat pemerintahan saya kurang ya di Desa Konoha gitu aja. Di Desa Konoha itu dia itu menampilkan segala informasi terkait
suatu kepemerintahan mereka sendiri itu dengan secara gamblang. Sampai RAB ya? Iya, sampai RAB. Dengar kayak Pak itu ya? Sampai itu. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Pertama saya malah dicurhati gitu. Jadi oleh salah seorang dari desa Konoha tersebut. Jadi kalau tanggapan saya, ketika masyarakat sudah siap, pemerintah desa sudah siap, kelurahannya sudah siap, dengan jawabannya, dengan tanggungannya, dan semua sudah sadar, maka tidak akan ada masalah. Nah, ketika masyarakat belum siap, kemudian dari pemerintah kelurahan juga belum siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul setelah RAB itu keluar, nah itu akan jadi masalah karena gagap tadi, masyarakat gagap, kita juga gagap. Nah, nanti kalau di satu titik masyarakat siap nih, kita by proses ya. Jadi kita sejauh ini musrembang, kemudian muskal itu sampai rincian, tapi wakil-wakil dari masyarakat kita undang untuk sosialisasi tersebut, kayak gitu. Kemudian nanti jauh-jauh hari itu masyarakat yang akan kita undang lebih banyak. Kemudian momentumnya kita akan public hearing, kayak gitu. Public hearing ya sebelum PPK itu diketok. Nah, model-model seperti itu akan kita kembangkan lagi. Kembali lagi itu akan tergantung dari kesiapan baik dari pemerintah kelurahannya ataupun dari warganya. Ketika warga itu daya kritis atau daya memberikan masukan kurang, pemerintah desa juga akan menyeimbangkan kayak gitu. Nanti akan ya jadi kurang begitu seimbang jadi akhirnya ketika yang satu sudah terbuka lebar tapi yang satu tidak ada respon, kan jadi kurang efektif juga jadinya kayak itu. Nah, nanti kalau suatu ketika nanti di Selo Pamioro, nah itu ketika pemerintahnya sudah siap, warganya sudah siap, pasti semua akan terbuka kayak gitu. Berarti untuk saat ini belum. Jadi sebenarnya sudah siap juga sih kalau tapi karena memang peraturannya memang harus seterbuka itu ya gitu. Transparansi, akuntabel. Ya, pemerintah desa itu harus transparansi, angkanya kita tempelkan di tembok-tembok ya. Di bannernya sudah ada, tapi akuntabel, angka segini itu untuk apa? Bisa terukur kayak gitu. Jadi partisipasi warga itu sangat penting untuk harga segitu itu harus sampai ke warga juga dengan harga segitu, seperti itu. Jadi terkait dengan kesiapan pemerintah, kemudian koordinasi dengan masyarakat juga. Ya, tagline kita kan ada mayem ya. Ketika itu kan kebijakan di atas saya ya, mungkin Pak Lurah atau dan Pak Muskal ya gitu. Ketika beliau nanti menghendaki agar sampai kepada titik RAB, it's okay, nggak ada masalah kayak gitu. Oke, baik. Tapi Pak, kalau kayaknya ya dari desa-desa lain itu kayaknya pada kesulitan itu untuk mengimplementasikan digitalisasi karena terkendala SDM mungkin ya. Terus bagaimana dari Kelurahan Selo Pamioro ini untuk mengatasinya? Ya, itu memang masalah basic ya. Kita sudah pernah dapat grant mungkin sampai sekarang mungkin sudah miliaran ya dari pusat, dari kabupaten, dari provinsi. Tapi begitu banyak grant hibah ya, itu mangkrak. Ya, berarti kan eksekutor di bawah, SDM kita yang belum siap. Misalnya contohnya ada sebuah objek wisata sudah di grant 1 miliar misalnya, tidak diberi hibah. Tapi mangkrak misalnya kayak gitu. Misalnya di Bantul itu ada sebuah Goa Permoni ya kayak itu. Tapi jangan pernah enggak? Belum dengar itu. Itu padahal dana dari pemerintah. Itu mangkrak itu dan banyak hal yang lain. Jadi SDM adalah kunci. Jadi investasi SDM itu memang tidak setahun 2 tahun langsung jadi, tapi dia jangka panjang dan dia paten ya. Dia ketika jenengan
kita satu resonansi nih kayak gitu untuk membangun Selo Pamioro akan terus kayak gitu. Beda dengan ketika saya bangun monumen. Nah, monumen itu kan 1 tahun 2 tahun akan rusak, akan hancur dan selesai dan saya harus bangun lagi. Kayak gitu. Jadi investasi SDM itu seperti itu. Jadi kalau di Selo Pamioro kita perlu banyak sarjana, kita perlu banyak pemikir dan kita juga perlu banyak eksekutor. Saya tidak merendahkan mereka yang lulusan SMA atau SMK, mereka juga bisa berpikir panjang. Tapi alangkah baiknya mereka menunda nikah, mereka menunda untuk bekerja dulu, tapi melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kemudian nanti mereka akan punya karakter kerangka berpikir yang lebih luas untuk mengembangkan kampungnya, untuk mengembangkan lingkungannya, sehingga perubahan itu akan lebih cepat. Ya, aku logikan seperti ini ya Mas. Ketika jenengan SMP, SMK disuruh orang tua langsung menikah. Lalu jenengan akan berpikir ekonomi, makan besok gimana. Ketika akan berpikir makan besok ekonomi, terus kamu bisa mikir tentang dusun, tentang hal yang lebih luas nggak bisa. Kayak gitu. Kamu akan habis, besok nggak punya kendaraan, nggak punya bensin, nggak punya maam, nggak punya rumah. Ketanggor nanti anaknya stunting. Nah itu kemiskinannya akan muter seperti itu. Jadi tapi di luar itu semua Pak. Ya. Apa namanya? Tapi kan nggak semua generasi muda ini yang meskipun mereka berpendidikan tinggi, cuman kan mereka tidak peka atau tidak memiliki jiwa patriot. Kesadarannya. Tidak memiliki jiwa patriot untuk membangun desa sini, Pak. Nah ya itu. Nah itu gimana caranya agar menumbuhkan rasa jiwa patriot kepada mereka itu? Makanya harus ada CVI, harus ada Berlina itu. Kita harus duplikasi harus yang banyak, yang kita keluarkan yang bagus-bagus kayak gini. Itu kan hanya duri-duri kecil ya, kayak gitu yang harusnya nggak ada. Itu harusnya mereka jadi buah, tapi mereka malah keluarnya jadi benalu kan gitu. Gitu. Jadi kita harus muncul yang bagus-bagus nih supaya mereka juga ikut ke gerbong kalian kayak gitu ya. Vibe-nya yang positif kayak gitu. Tuh, apalagi nih? Mantap sekali. Terkait dengan apa ya Pak? Evaluasi, apakah ada gini Pak? Misalnya pemerintah daerah, pemerintah pusat itu memberikan ada ataupun aplikasi untuk mempermudah pelayanan publik di Kelurahan Selo Pamioro. Tapi pada nyatanya itu malah menjadikan masalah ataupun mungkin. Berlin update banget ya. Berlin. Ya kita punya SIAK, kita punya Siskeudes, kita punya Simpedes, Simades dan lain-lain. Kita ada Prodeskel, ada banyak sekali. Hampir semua kementerian mengeluarkan aplikasinya. Nah, ya gimana itu kan supra desa ya, di atas kita semuanya. Jadi kita hanya menghimbau karena muaranya nanti juga desa. Ya gitu. Jadi kita perlu kalian nih, perlu anak-anak muda karena nggak mungkin ya anak generasi tua akan menggunakan aplikasi sebanyak itu, menggunakan smartphone, menggunakan komputer, berinternet ya, untuk aplikasi tersebut. Jadi it's okay jika SDM-nya itu bisa mengimbangi. Tapi kalau tidak itu akan jadi problem kayak gitu. Karena aplikasinya terlalu banyak, mungkin entry-nya akan sama. Ya, karena aplikasinya mirip-mirip. Kayak Prodeskel, profil desa, kemudian ada dari provinsi ada, dari Bantul ada, isiannya sama, tujuannya sama, ya. Tapi aplikasinya beda. Double gitu ya Pak. Double ya. Jadi harus gimana itu biar enak? Biar enaknya ya Satu yang pintu, supra desa tapi, ya. Supra desa tuh ngopi bareng itu biar bentuk misalnya 10 kementerian tuh jadi satu aja misalnya. Jadi yang BPS itu ya ambil dari Dinsos atau Dinsos ambil dari BPS. Jadi Dinsos nggak jalan, Kemensos nggak jalan sendiri, BPS nggak jalan sendiri, BKKBN juga nggak jalan sendiri. Jadi dinas Kementan Pertanian itu juga punya data sendiri tentang pertanian. Jadi terus akhirnya muaranya di desa, Terlalu banyak ya. Bertumpuk-tumpuk dan. Iya, jadi ini alhamdulillah SIG NG itu mungkin akan menjadi solusi di masa depan nanti. Kita akan
bisa ngekat yang sudah mampu dan bisa memasukkan yang belum dapat bantuan. Tapi itu bertahap karena mampu tidak mampu itu kan orang kaya sekarang ya Mas ya. Kemudian tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba keluar dari kerjaan. Dia membutuhkan KIS, dia harus di TKS. Jadi kita sangat berhati-hati untuk menidak layakkan ya. Kecuali dia memang udah PNS, sudah pensiunan, sudah sudah disimpulkan oleh kampung tersebut, dusun tersebut itu mampu, ya udah kayak gitu. Nanti di masa depan akan seperti itu. Jadi dana dari pusat akan semakin efektif menyasar ke mereka yang membutuhkan. Oke, baik. Oke, terus Pak. Untuk rencana kedepannya gimana dari pemerintahan Sela Pamioro ini untuk dalam menjalankan digitalisasi dan transparansi pelayanan itu, rencana untuk kedepannya gimana? Iya, kalau rencana ke depan sih banyak ya, tapi kita kan harus mengukur juga, mengukur dari warga, juga mengukur dari SDM kita sendiri. Tadi kan kuncinya tadi kan SDM, semuanya kuncinya SDM kayak gitu, baik warga maupun dari pemerintah kelurahan kayak gitu. Jadi kita sebarkan dulu podcast ini, kemudian kita minta feedback dari masyarakat, nanti mungkin ada komentar atau kurang apa. Mungkin kalau lewat YouTube itu mungkin bisa fleksibel ya, kayak gitu. Kemudian untuk aplikasi kita juga tidak mau menduplikasi aplikasi karena dari pusat juga sudah banyak, dari kabupaten sudah banyak. Karena kita dulu juga pernah buat aplikasi, tapi yang dulu juga nggak ada. Itu kita dulu pernah buat Sela Pamioro ID Mas. Okay. Di situ bisa buat surat, ngeprint sendiri, kemudian mungkin tanda tangan juga elektronik, kayak gitu. Pak Duko, Bu Duko juga bisa update warganya lewat aplikasi tersebut. Enak sebenarnya, tapi ternyata sangat mudah, tapi ternyata tidak dimanfaatkan oleh warga. Jadi karena pernah kita melek teknologi itu tadi ya. Jadi 2022 kita sudah menggunakan itu, tapi ternyata dalam 1 tahun tidak ada feedback dari warga kayak gitu. Padahal itu sangat memudahkan warga sebenarnya. Kayak gitu. Jadi sudah dihapus Pak itu? Iya, harus berlangganan lagi. Datanya masih ada tapi harus update lagi, berlangganan lagi. Ya. Bayar per tahun kan kayak gitu. Ya. What else? Apa lagi? Sudah aku Pak. Sudah. Oke, mungkin sangat menarik sekali ya ulasan pada podcast kali ini terkait digitalisasi dan bagaimana luar biasa SDM di Sela Pamioro ini semoga bisa lebih maju, lebih unggul dengan inovasi-inovasi baru. Mungkin untuk yang terakhir apa yang ingin Pak Danang sampaikan di podcast kali ini kepada masyarakat? Iya, kami mengharapkan seluruh partisipasi dari warga Kelurahan Sela Pamioro, seluruhnya ya, dari anak-anak, dari remaja, Bapak Ibu semuanya, untuk paling tidak mengunjungi website, paling tidak subscribe YouTube, paling tidak mengikuti, memfollow Instagram kami, sehingga apa-apa yang sudah dikerjakan kelurahan, pemerintah kelurahan itu tahu, sehingga nanti mungkin mendapatkan ide dari sana, kemudian bisa memberikan masukan ke pemerintah kelurahan, sehingga pemerintah kelurahan juga semakin efektif, efisien ke depannya untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Jadi kita sangat menunggu partisipasi dari seluruh warga untuk berpartisipasi seluas-luasnya di dalam pemerintahan lewat media-media sosial yang kita sudah menyiapkan gitu. Juga semangat juga buat Karang Taruna ya, sudah buat podcast ini. Tepuk tangan. Keren ya. Oke, terima kasih Pak Danang sudah berkenan untuk ke podcast Karang Taruna pada kesempatan hari ini. Kemudian sekali lagi terima kasih. Mungkin bagi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube kita Sela Pamioro on Podcast. Sampai berjumpa kembali di waktu dan kesempatan berikutnya. Saya Berliana. Saya Safi. Pamit undur diri. Bye.